Kami berucap syukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Engkau yang memperhatikan kami lebih daripada apa yang kami tahu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam Engkau hari demi hari kami semakin menikmati anugerah yang luar biasa, menikmati kehidupan yang penuh arti di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, saat yang indah di mana kami akan menerima berkat kebenaran firman-Mu. Biar kami duduk diam, biar hati dan pikiran kami terfokus dengan baik. Engkau memberikan kami kekuatan untuk mengalahkan godaan lewat HP, lewat pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang tidak berasal daripada Engkau Tuhan. Biar ketika kami menerima firman-Mu, kami melihat firman-Mu ini untuk diri kami, bukan untuk orang lain. Biar kami boleh dengan rendah hati mengosongkan diri kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau beracara, Engkau ambil alih tempat ini. Inilah saat Engkau bekerja, saat Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Pakailah mulut lidah hamba-Mu, Roh Kudus-Mu yang memegang kendali, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan semua berasal daripada Tuhan. Dan kami yang mendengar firman-Mu diberkati, diubahkan, dibangkitkan, dipulihkan, dan semakin hari menjadi pribadi yang memancarkan terang kebenaran-Mu, memancarkan berkat kasih setia-Mu, dan nama-Mu dipermuliakan. Kami siap Tuhan dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Bilang sama samping dan kiri dan kanannya, bulan ini adalah bulan yang penuh berkat untuk kita semua. Iya, puji Tuhan. Bersama Tuhan Yesus kita belajar, kita menikmati berkat-berkat kehidupan. Bapak Ibu, hari ini kita belajar sesuatu yang luar biasa, yaitu berkat pembenaran Kristus. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bahwa Abraham itu mampu memiliki ketaatan, keteguhan, kepercayaan, kekuatan. Semua itu adalah hasil dari konsekuensi iman yang dianugerahkan Allah kepadanya. Jadi bukan usaha manusia, tetapi Allah lah yang mengerjakan ketaatan, keteguhan, kepercayaan, dan kekuatan dalam diri Abraham. Jadi rencana Tuhan dalam hidup kita tidak pernah akan gagal. Anugerahnya, karena anugerahnya menopang kita, ya. Anugerahnya menopang, kuasanya memampukan, penyertaannya yang mendampingi kita. Kalau ini yang terjadi, maka kita nggak akan pernah lagi gagal dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah lagi mundur, karena ada kuasanya yang memampukan kita. Ada anugerahnya yang melimpah, yang pasti menopang kita dalam segala sesuatu. Dalam Roma 5 ayat 1 sampai 11 ini, saya ajak kita membacanya bersama-sama. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu akan baca ayat yang kedua. Di sini kita akan melihat bagaimana berkat-berkat yang luar biasa Tuhan anugerahkan bagi orang-orang yang menerima pembenaran di dalam Kristus. Ayat pertama saya baca, Bapak Ibu akan baca ayat yang kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang yang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati.
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Di ayat pertama dikatakan di sana Bapak Ibu, sebab itu. Apa arti kata sebab itu? Artinya ayat pasal 5 ini sangat berkaitan dengan pasal sebelumnya. Apa yang terjadi di pasal yang sebelumnya? Di pasal yang sebelumnya terjadi apa? Bahwa Abraham dibenarkan karena iman. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman. Tidak ada kaitannya dengan perbuatan. Abraham itu dibenarkan sebelum ia disunat. Sebelum ada perintah sunat, sebelum ada 10 hukum Taurat. Sunat itu diberikan di pasal yang ke-15. Tetapi Abraham itu dibenarkan di pasal sebelumnya. Jadi di sini kita melihat bahwa pembenaran orang percaya itu bukan usaha kita, bukan inisiatif manusia, tetapi inisiatifnya Allah. Sebagaimana kalau kita bersalah kepada seseorang, kalau orang itu enggak mengampuni kita, enggak mungkin kita diampuni. Kita sudah bersalah kepada Tuhan, maka yang mengampuni kita, yang membuat kita berdamai, bukan diri kita yang melakukan kesalahan itu, tetapi kepadanya kita melakukan kesalahan. Tetapi Allah lah yang memberikan kita inisiatif pengampunan, sehingga kita boleh dibenarkan. Jadi apa saja berkat pembenaran di dalam Kristus Yesus? Apakah berkat-berkat itu sudah saudara alami hari ini? Pastikan ketika kita hari ini belajar melihat kebenaran tentang berkat pembenaran Kristus, pastikan itu sudah terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau belum terjadi, ini waktunya kita mengalami berkat-berkat itu. Di ayat 1, 9, 10, dan 11, di situ kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di ayat pertama, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita yang ada di dalam Kristus, yang dibenarkan di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang menerima damai sejahtera dengan Allah. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Tadinya dosa membuat kita terpisah dari Tuhan Allah. Kita gak mungkin bisa menghampiri Allah dengan usaha kita, tetapi Ia memberikan anaknya, sehingga kita yang menerima anaknya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hubungan yang terpisah itu kembali dipersatukan. Tidak ada lagi pemisah, karena Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk kita kembali kepada hubungan yang semula. Apa arti kata damai? Damai itu dalam bahasa aslinya eiren, artinya salom, health, prosper, peace. Ketika kita melihat Abraham didamaikan dengan Tuhan, maka kita melihat Abraham itu hidupnya itu bukan dia yang mengejar berkatnya, tapi Abraham itu hidupnya selalu diikuti oleh berkat. Abraham juga sehat. Abraham juga selalu dibela hidupnya oleh Tuhan. Karena apa? Dia sudah berdamai dengan Tuhan. Dia sudah ada di pihak Tuhan. Sesungguhnya saudara, Allah itu mau mencurahkan kasih kepada kita. Sesungguhnya Allah itu mau mencurahkan segala kelimpahan di dalam kehidupan anak-anaknya, di dalam kehidupan manusia. Tetapi masalahnya, kita sedang ada di posisi sebagai setru Allah. Coba Bapak Ibu punya musuh, ada orang yang memusuhi kita. Pasti makanan kita yang banyak di rumah
nggak mungkin dia enak makannya gitu ya. Tuhan, kalau kita menjadi seteru dengan Tuhan, maka kita nggak mungkin menikmati semua yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup kita. Kita selalu akan terintimidasi. Waktu kita mau diperhadapkan dengan Tuhan, kita selalu terintimidasi. Sekarang kau ibadah ya, sekarang kamu masuk gereja ya, sekarang kamu berdoa ya, tadi malam kamu ngapain? Kemarin aja kamu berantem kan sama anakmu kan? Kemarin kamu aja berantem sama suamimu, sekarang kamu berdoa, Tuhan gak akan dengar doamu. Tuhan marah sama kamu. Sehingga banyak sekali membuat orang akhirnya mundur. Banyak orang tidak merasa aman beribadah. Kalau di kampung saya itu, kenapa gak ibadah om hari ini om? Ayo ke gereja om. Nanti kalau aku masuk gereja, sebelum aku masuk gereja masih baik-baik itu gereja. Nanti kalau aku masuk gedung gereja, mulai itu runtuh itu gereja. Karena ketertuduhan itu yang membuat dia gak berani melangkah. Bapak Ibu mungkin pernah dengar kisah antara adik dan kakak. Seorang adik ketika main dengan kakaknya lempar-lemparan, waktu dia lempar, cus, matilah bebek neneknya. Bebek neneknya yang selama ini dipelihara dari kecil supaya bertelur, beranak cucu, beranak pinak, bisa dimakan bareng-bareng, mati kena lempar cucunya. Kakaknya mulai bilang, Dek, kamu mau aman gak? Iyalah, jangan ngomong ya sama nenek ya, nanti nenek marah, nggak kasih uang jajan lagi sama aku nanti. Ya udah, kalau gitu, kalau kamu mau aman, uang jajanmu tiap pagi untuk aku ya. Tiap pagi dipersin sama kakaknya. Dia akhirnya nggak bisa jajan. Tapi suatu hari, ketika neneknya cari-cari ayam, mana ayamku, punya usut ketemu sama adiknya ini. Kamu lihat bebekku nggak? Dengan terbata-bata, dengan mengumpulkan keberanian, adik ini curahkan isi hatinya. Apa yang sebenarnya selama ini terjadi? Karena dia juga udah gak kuat. Tiap kali mau sekolah, jajannya diminta sama kakaknya. Akhirnya seketika itu adik itu memberanikan diri. Nek, sesungguhnya nek, aku minta maaf ya nek. Bebek nenek mati kena lempar sama aku waktu bermain. Lalu neneknya bilang, aku senang karena kamu jujur, aku senang. Udah gak apa-apa ya. Besok lain kali kalau main, hati-hati. Waktu adik ini besoknya berangkat sekolah, kakaknya bilang, Dek, jangan lupa ya. Apa jangan lupa? Jajanmu. Gak mau lagi aku. Ku kasih tahu loh sama nenek. Kasih tahu saja, gak apa-apa. Adik ini jadi bebas, tidak terintimidasi lagi, tidak takut lagi, tidak tertuduh lagi. Ketika kita berbicara tentang ayat yang satu tadi, kita hidup berdamai dengan Allah. Ini serupa, mirip ya, bisa menolong kita untuk mengerti arti kita berdamai dengan Allah. Tuhan sendiri mengampuni kita, Tuhan sendiri yang memaafkan kita. Makanya waktu kita datang kepada Tuhan, kita bisa mengalahkan setiap dakwaan. Waktu saudara melayani Tuhan, tapi ternyata ada iblis yang sedang mendakwa, kamu gak layak, pelayananmu gak akan diberkati Tuhan. Kamu tadi masih orangnya begini, masih banyak kekuranganmu, masih banyak dosamu. Tapi ketika saudara mengetahui kebenaran, bahwa bukan kita yang benar karena perbuatan kita, tapi Tuhan yang membenarkan kita, saudara punya kekuatan untuk menghalau hardikan iblis. Seperti kisah anak kecil tadi. Akhirnya anak kecil itu, adik kecil itu tidak terintimidasi, tidak lagi bisa diperdaya oleh kakaknya. Demikian waktu saudara mengalami pembenaran Kristus, kita tahu kita sudah diperdamaikan dengan Allah, kita akan mematahkan panah si pendakwa, sehingga itu tidak akan pernah lagi melukai kita, tidak akan pernah lagi memperdaya seluruh kehidupan kita. Amin. Jadi kalau selama ini saudara waktu mau ibadah, waktu mau melayani, ada iblis yang mendakwa,
hari ini saudara sudah punya kebenaran untuk mematahkan setiap panah api si pendakwa. Amin. Mungkin saudara selama ini berpikir, Pak, saya kan sudah anak Tuhan, saya kan udah ke gereja, bahkan saya sudah melayani, saya nggak perlu dong, nggak perlu lagi diperdamaikan dengan Allah. Saya ini bukan seteru Allah dong, Pak. Mungkin selama ini kita berpikir yang namanya seteru Allah itu adalah orang yang pembohong di luar sana, pembunuh di penjara itu. Yang dinamakan seteru Allah itu bukan sekedar orang yang melakukan segala macam dosa dalam hidupnya. Tapi yang dikatakan seteru Allah itu adalah jika selama ini saudara terima Yesus, tetapi ternyata tetap saudara menjadi tuan atas diri saudara, saudara juga menjadi seteru Allah. Pasti saudara akan diproses secara hukum, ya. Kalau ada di antara kita besok berdiri di istana presiden sana lalu buat pelang, saya ini adalah presiden Indonesia 2023, Presiden Jokowi nggak berlaku lagi. Pasti saya percaya Bapak Ibu akan dijemput, betul ya? Sama halnya waktu kita berkata, aku Tuhan atas diriku sendiri, hidupku ini adalah milikku, ya suka-suka aku, mau-mauku dong. Itu sama seperti yang tadi ya, saya ini Presiden Indonesia 2023. Pasti kita dijemput sama orang nanti, sama petugas. Waktu kita berkata, waktu kita menganggap, waktu kita menjadi tuan atas diri kita sendiri, maka kita sedang menjadi seteru Allah di dalam hidup kita. Jika selama ini kita hanya sekedar beragama, memanfaatkan Tuhan untuk keinginan kita, untuk kepentingan kita, waktu itu kita juga adalah seteru Allah. Melayani hanya sekedar supaya orang melihat talenta, kebolehan kita, itu berarti kepentingan diri kita. Maka waktu itu kita sedang menjadi seteru Allah. Waktu kita mengandalkan usaha, perbuatan kita supaya kita layak diterima dan dikasihi dan dihargai dan diselamatkan, itu juga seteru Allah. Karena konsepnya kita sedang memperalat Tuhan untuk menaikkan harga diri kita. Bila selama ini saudara mengandalkan perbuatan dan ketaatan saudara itu yang membuat saudara merasa layak di hadapan Tuhan, itu juga membuat kita menjadi seteru Allah. Karena kita layak di hadapan Allah, kita berharga, kita diterima, kita dikasihi, tidak ada kaitannya dengan usaha dan perbuatan kita. Bagaimana pembenaran Kristus terjadi dalam hidup kita? Dalam Kolose 1 ayat 20 sampai 21. Dan dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi pembenaran Kristus itu terjadi bukan dengan usaha perbuatan kita, tetapi dengan dirinya. Siapa dirinya? Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang adil. Dia adalah pribadi yang kudus. Baginya, padanya tidak ada dosa. Makanya kalau ada dosa, dia harus menghukum dosa itu. Karena dia kudus. Kalau Allah kudus, tapi kalau dia tidak menghukum dosa, berarti dia bukan Allah yang kudus. Kalau dia tidak mengadili orang yang berdosa, berarti dia bukan Allah yang adil. Maka kita gak layak menyembah dia. Tetapi Allah kita adalah Allah yang adil, maka ia harus menghukum setiap dosa dan pelanggaran. Tetapi di samping itu dia juga adalah Allah yang kasih, Bapak Ibu. Kalau dia adalah Allah yang kasih, membiarkan orang berdosa begitu saja musnah,
Di mana kasihnya? Tapi Allah kita adalah Allah di atas segala hikmat. Dia mengutus anaknya Yesus Kristus. Di sanalah keadilan dan kasih Allah dipertemukan. Karena Allah adil, maka Ia menunjukkan keadilannya. Pada waktu zaman Nuh, Tuhan menyatakan murka keadilannya kepada manusia berdosa. Pada waktu itu semua manusia binasa. Hanya satu keluarga. Keluarga siapa? Keluarga Nuh yang selamat. Tetapi Tuhan bilang, aku menyesal, aku berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Akhirnya Tuhan kasih tanda di langit. Tanda di langit itu apa? Busur, ada pelangi. Itu tanda perjanjian kita dengan Allah, bahwa Dia tidak akan menghukum lagi. Dan penggenapan itu terjadi ketika Ia mengutus anaknya Yesus Kristus. Ia tidak lagi menghukum dosa manusia pada manusia itu sendiri, tetapi Ia menghukum dosa manusia pada satu pribadi, yaitu anaknya Yesus Kristus. Dosa, kutuk, pelanggaran kita ditanggungkan kepadanya di atas kayu salib. Sehingga hari ini kita semua yang percaya kepada Yesus, kita tidak lagi ada di bawah kutuk, dosa, dan penghukuman. Tetapi kita yang ada dalam Yesus, kita ada di bawah damai sejahtera yang Tuhan Allah kerjakan buat kita. Yang mengerti katakan amin. Rahasia ini besar dan luar biasa Bapak Ibu. Allah menimpakan, ya, di ayat Yesaya, keadaan ini bagiku seperti zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikian aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi aku. Kita sering ya nyanyi lagu ini ya. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu beranjak dariku. Amin. Kapan-kapan kita nyanyi lagi ya. Waktu Tuhan mati di atas kayu salib, disitulah kematian kita yang percaya kepada Dia. Waktu Dia bangkit dari antara orang mati, disitulah pembenaran kita yang ada dalam Kristus. Itulah bukti pembenaran orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga kita yang hari ini yang ada di dalam Yesus beroleh damai sejahtera. Coba tanya dulu samping kiri dan kanannya, kamu sudah beroleh damai sejahtera belum gitu? Coba lihat di wajahnya, di senyumnya gitu ya. Tidak ada lagi penghukuman. Ini berita baik, ini kabar yang luar biasa. Tidak ada lagi penghukuman, tidak ada pribadi, tidak ada Tuhan seperti Tuhan Yesus Kristus. Kalau semua agama mengajarkan, kalau kamu berdosa, Tuhan marah sama kamu. Tuhan nanti menghukum kamu, Tuhan nanti gak memberkati kamu. Sehingga orang yang ada di dalamnya selalu terintimidasi. Karena selalu akan ada celah buat iblis untuk mengintimidasi kita. Sebab kita masih hidup di dalam dunia. Pasti selalu kita berbuat dosa, pasti ada dosa yang kita lakukan. Tapi bedanya apa? Yang ada dalam Kristus tidak dikuasai dosa, karena Kristus yang membenarkan kita. Tapi orang yang ada di luar Kristus selalu akan dikuasai dosa, diintimidasi, sehingga kita kalah. Makanya waktu kita belum berdamai dengan Allah, Bapak Ibu dengar baik, waktu kita belum berdamai dengan Allah, kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Saya adalah orang yang sulit berdamai dengan diri saya sendiri dulu. Tuhan, kenapa aku lahir di keluarga ini? Tuhan, kenapa aku punya orang tua seperti ini? Tuhan, kenapa aku punya alis mata setebal ini? Gitu. Komplain sama Tuhan, nggak berdamai dengan diri sendiri. Tuhan, kenapa aku melakukan kesalahan yang begitu besar? Selalu nggak secure, selalu kalah dengan intimidasi iblis.
Selalu kita itu diajak kembali ke masa lalu, padahal kita hidup di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Hidup berdamai dengan diri sendiri itu penting untuk kita sungguh-sungguh mengalami hidup dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, kita punya kekuatan untuk berdamai dengan diri kita. Kalau Tuhan sudah mengampuni saya, kenapa saya nggak mengampuni diri saya? Siapa saya? Kenapa saya nggak mengampuni diri saya? Sehingga kita punya kekuatan untuk mengampuni diri kita sendiri. Berdamai dengan apapun yang kita miliki saat ini. Berdamai dengan Allah juga menolong kita untuk berdamai dengan sesama. Sulit ya, kalau standar dunia itu, kalau pernah kita selek sama seseorang, ya, biasanya orang dunia bilang, aku udah tahu dia, udah aku ampuni kamu, tetapi aku nggak mau lagi deket-deket sama kamu. Nah itu konsep pengampunan orang dunia, mengampuni katanya, tapi nggak mau deket-deket lagi. Tapi waktu kita berdamai dengan Tuhan, kita tahu, waktu Tuhan mengampuni kita, Tuhan nggak bilang jauh-jauh ya. Tuhan itu justru, makanya ada salib, memulihkan hubungan kita dengan Dia. Ketika kita tahu kita begitu banyak dosa dan pelanggaran kita, tapi Tuhan mau mengampuni kita, akhirnya kita punya kekuatan juga untuk mengampuni orang-orang sekeliling kita. Bukan hanya sekedar mengampuni, tetapi kita juga punya kekuatan untuk dekat, bahkan lebih akrab dengan mereka. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, mengangkat kita jadi anaknya. Waktu Dia mengampuni kita, Dia tidak hanya berkata, udah aku ampuni kamu. Tapi waktu Dia mengampuni kita, Dia berkata, hari ini, saat ini, engkau menjadi anakku, engkau menjadi ahli warisku. Maka pada waktu itu, seharusnya kita punya kekuatan untuk menerima orang lain, mengasihi orang lain, mengampuni orang lain. Pada waktu kita nggak berdamai dengan Allah, pada waktu itu kita tidak lagi punya kekuatan untuk kita mengampuni orang lain. Tapi waktu kita berdamai dengan Allah, kita punya kekuatan untuk berdamai dengan sesama kita. Kita tidak lagi punya kekuatan untuk menghakimi. Kita tidak punya lagi kekuatan untuk mendiskreditkan orang lain, menggosipkan orang lain, atau iri terhadap orang lain. Kita nggak punya kekuatan lagi. Suatu waktu ada seorang bilang sama saya, Pak, Bapak diomongin loh Pak. Gak apa-apa, sudah tahu lama kok. Kalau saya, kebetulan Tuhan kasih kepekaan ya, lihat wajah seseorang pun saya udah tahu tuh, jangan ya. Dia. Tapi saudara, saya tidak punya kekuatan lagi untuk sakit hati dengan dia. Karena apa? Kasih Kristus yang luar biasa yang memampukan kita mengasihi orang yang sekalipun memusuhi kita. Kita bukan lagi marah, tetapi berbelas kasihan. Kita justru mendoakan mereka, karena kita tahu betapa berharganya satu nilai orang jiwa. Waktu kita berdamai dengan sesama, itu yang akan membuat kita menjadi berkat, menyatakan kebesarannya lewat hidup kita, keluarga kita, gereja kita. Dulu saya pernah putus asa sama gereja, karena melihat gereja saya berantem. Saya mulai putus asa, karena mulai waktu saya masuk sekolah teologi, ternyata katanya di situ orang-orang rohaniawan, tapi ternyata, ya maaf ya Bapak Ibu, saya agak buka-bukaan sedikit. Ternyata pencuri juga ada di situ. Saya mulai ragu, ini benar gak ya ngikut Tuhan ini benar-benar jalan kebenaran gitu ya. Tapi saya mulai dipulihkan Tuhan ketika bertemu dengan beberapa tim perancang gereja. Ketika mereka merekrut saya untuk melayani Tuhan, saya melihat di situ ada penerimaan yang luar biasa. Tidak ada penghakiman, tidak ada
yang saya rasakan waktu itu tidak ada diskriminasi. Ini kok beda ya? Disitulah saya dipulihkan semangatnya, dipulihkan panggilannya. Waktu kita menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai, akan banyak orang dipulihkan lewat hidup kita. Amin. Waktu kita menjadi gereja yang tidak suka menghakimi, menjadi gereja yang tidak suka mendiskreditkan orang, menjadi gereja yang tidak suka hidup dalam gosip, kita hidup dalam damai sejahtera, kita suka dengan peace, membawa damai. Itu yang akan memulihkan, sama seperti saya dipulihkan oleh beberapa panitia perancang yang saya temui. Itu yang akan terjadi lewat gereja dan hidup kita. Makanya saya rindu ya, kita semua menjadi agen-agen pembawa damai. Apa berkat selanjutnya buat orang yang menerima pembenaran Kristus? Berkat selanjutnya adalah ayat yang kedua. Beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kita yang ada di dalam Kristus, yang sudah menerima pembenaran bukan karena perbuatan tetapi karena iman, karena apa yang diperbuat oleh Yesus, kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Artinya apa? Kita menikmati, mensyukuri pemberian Allah. Kata beroleh di sana artinya akses prosagio bahasa aslinya, to bring near atau to introduce. Artinya apa Bapak Ibu? Selain berdamai dengan Allah, selain pembenaran Kristus membuat kita berdamai dengan Allah, pembenaran karena iman memberikan kita anugerah kasih karunia kepada kita untuk bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Artinya di dalam kasih karunia Tuhan, kita menerima hadiah yang terbesar dalam hidup kita. Ketika hubungan kita dipulihkan oleh Allah, kita menjadi akrab kembali dengan Allah. Kalau kita akrab dengan Sang Pencipta, Sang Khalik, Sang Penguasa, apa yang kita takutkan dalam hidup kita? Apa yang kita khawatirkan dalam hidup kita? Maka sudah pasti segala persoalan bisa teratasi. Maka pasti segala tantangan dan rintangan, semuanya itu pasti kita bisa jalani, karena ada pribadi yang terbesar yang bersama-sama dengan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita ada dalam Kristus, kita menerima kasih karunia. Kasih karunia itu berbicara, kamu aku terima kembali, kamu aku kasihi, kamu aku hargai, kamu aku perhatikan. Ingat beberapa minggu yang lalu kita belajar bahwa manusia itu membutuhkan diterima, dihargai, dikasihi, diperhatikan. Manusia butuh itu. Makanya waktu manusia belum menemukan penghargaan yang sejati, penerimaan yang sejati, selalu akan itu dicari lewat apa? Lewat pekerjaannya, lewat prestasinya, lewat ketampanan atau kecantikannya. Itu semua akan menjadi sarana untuk manusia untuk mencari yang keempat tadi. Sehingga selalu ujung-ujungnya ngapain pun ia lakukan, apapun yang ia kerjakan, selalu ujung-ujungnya untuk dirinya sendiri. Selalu membawa kita kepada konsep agama, menjadikan Tuhan sebagai alat untuk memenuhi keperluan kita. Siapa kita? Jadi yang mana sekarang, Allah kita atau Tuhan? Makanya kekristenan yang seperti ini tidak ada kuasanya. Tetapi di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan berkata waktu Dia memberikan anaknya Yesus Kristus, aku mengasihi engkau. Ini bukti kasihku. Aku mau terpisah dengan orang yang paling aku kasihi. Ini bukti penghargaanku. Hargamu itu bukan seharga dengan pekerjaanmu. Harga dirimu itu bukan seharga dengan pakaianmu. Harga dirimu itu bukan seturut dengan rumahmu, prestasimu. Tapi harga dirimu itu seharga dengan darah Kristus. Amin. Sehingga waktu saudara bekerja, waktu saudara beribadah, waktu saudara beraktivitas, saudara untuk tidak lagi hidup untuk itu semua. Karena semua itu sudah kita alami di dalam Kristus Yesus. Makanya waktu kita ada dalam pembenaran Kristus Yesus, ketulusan, kemurnian, kesungguhan,
kerelaan lahir dari sana. Amin. Kita akan menjadi orang-orang yang tulus melakukan sesuatu, tidak ada dengan embel-embel. Kita memuji, berbuat baik kepada seseorang bukan lagi karena ada udang di balik batu, tapi tulus, menjadi orang yang nothing tulus. Usaha apapun yang kita kerjakan, semuanya itu berangkat dari hati yang res. Karena Tuhan sudah memberkati saya mau jadi berkat. Karena Tuhan sudah mengasihi saya pun dimampukan untuk mengasihi kamu. Karena Tuhan sudah membuat saya berharga. Sebagai orang yang Tuhan buat berharga, saya dimampukan untuk menghargai engkau, meskipun engkau tidak menghargai saya. Wow, ini rahasia besar, saudara. Ini yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Makanya orang-orang yang menerima kasih karunia, ia pasti berbeda dengan dunia. Ia pasti tidak sama dengan dunia. Makanya Bapak Ibu Saudara, kerja keras kita mulai hari ini bukan bagaimana kita diberkati, bukan bagaimana kita diterima, bukan bagaimana kita dikasihi, bukan bagaimana kita diperhatikan, tetapi bagaimana kita tinggal di dalam kasih karunia Allah. Karena itulah yang akan memerdekakan kita. Berkat selanjutnya, apa berkat pembenaran Kristus di dalam hidup kita? Kita bermegah di dalam Allah. Ayat 2, ayat 11, di sana ada kata bermegah. Ada 3 kata bermegah dalam perikop ini. Kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita bermegah di dalam Allah. Nah, kita bahas dulu bermegah di dalam Allah. Ini ada 1 Korintus 10 ayat 17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Kristus Tuhan. Dulu saya bingung ya, kalau kita baca 2 Efesus 2 ayat 8, jangan ada yang memegahkan diri, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jangan ada orang yang memegahkan diri, itu adalah pemberian Allah. Apa maksudnya? Kenapa kita dikatakan jangan bermegah? Karena bermegah ini bahaya, Bapak Ibu. Karena waktu kita bermegah, kita mencuri kemuliaan Allah. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan di sana di Roma, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemana kemuliaan Allah itu? Dicuri. Makanya sering sekali waktu manusia bermegah atas perbuatannya, dia akan mencuri kemuliaan Allah untuk dirinya sendiri. Mulai berbangga dengan perbuatannya. Di situ kita jatuh dalam dosa mencuri kemuliaan Allah. Tapi waktu kita tahu bahwa semua anugerah yang terbesar Tuhan sudah kerjakan kepada kita. Pembenaran itu bukan karena usaha kita, perbuatan kita, tapi perbuatan Allah. Maka kita hanya bermegah karena perbuatan Allah. Pada waktu kita bermegah karena perbuatan Allah, di situ menjadi jalan buat kita untuk mengosongkan diri kita, untuk tidak lagi dikuasai oleh keangkuhan, kesombongan, dan keegoisan. Waktu kita sadar bahwa kita dibenarkan hanya karena anugerah, itu jalan buat kita untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak lagi punya kekuatan untuk bermegah atas perbuatan, atas kemampuan dan kepemilikan. Makanya waktu kita tidak bermegah karena Tuhan, kita sering sekali hopeless dalam hidup kita. Ada titik di mana uang kita tidak bisa menolong kita. Ada titik di mana jabatan kita tidak bisa membantu kita. Ada titik di mana apa yang kita andalkan selama ini ternyata lenyap begitu saja. Kenapa? Semua itu panah, Bapak Ibu. Tuhan mau bilang, "Hei anakku, akulah pengharapanmu. Akulah kekuatanmu. Akulah yang selama ini kau cari dalam hidupmu. Jangan pernah lagi berpaling kepada yang lain." Sering sekali kita menjadi hopeless sampai kita hanya berpengharapan kepada Yesus. Makanya sering saya sampaikan, Yesus itu mencari orang yang timpang.
Kenapa Yesus mencari orang yang buta, orang yang lumpuh, yang dianggap tidak berharga di masyarakat? Mengapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang, domba yang hilang, dan dirham yang hilang? Itu semua menggambarkan keterhinaan, ketidakberhargaan, dan kelemahan. Karena orang-orang yang menyadari kelemahannya, orang-orang yang menyadari ketidakberhargaannya, kehinaannya, merekalah yang memungkinkan untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Hanya merekalah yang memungkinkan untuk berpaling kepada Allah yang sudah menyelesaikan, menyediakan segala sesuatu buat kita. Kenapa Tuhan Yesus, pernah nggak Bapak Ibu berpikir, kenapa Yesus itu tetap pada waktu dia kecil, kenapa dia pergi ke bait Allah belajar kitab suci? Pak, ini aneh loh Pak. Masa Tuhan mempelajari dirinya sendiri? Ini piye ini? Ini nggak salah ini. Atau Bapak Ibu pernah nggak berpikir Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani? Pak, ini gimana nih Pak? Masa Tuhan Yesus berdoa untuk dirinya sendiri? Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus menunjukkan ini semua? Kenapa dia jadi manusia? Kalau dia memang Tuhan, kenapa dia mau jadi manusia? Kenapa dia lahir di kandang domba? Karena Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini, untuk kita hidup di dalam Kristus, kita perlu yang namanya apa? Mengosongkan diri. Kristus datang ke dunia, mati, menanggung kutuk dosa dan pelanggaran kita, supaya kita punya jalan untuk mengosongkan diri. Amin. Waktu kita mengosongkan diri, disitulah kuasa Allah, damai sejahtera Kristus, pemerintahan Kristus, kerajaan Allah mengisi hidup kita, supaya Kristus yang ambil alih. Sebagaimana pujian kita tadi, Kau ambil alih Tuhan seluruh hidupku. Makanya di Roma 5 ayat 5-8 dikatakan, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang yang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah, sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu kita bermegah akan diri kita, itu adalah sifat kedagingan, maka akan melahirkan perbuatan daging. Di sana lahir segala macam bentuk kejahatan. Suka meninggikan diri di atas ketidakmampuan orang lain, sama seperti Yahudi merendahkan orang Yunani, karena orang Yunani tidak mampu mengikuti tradisi yang mereka pelihara selama ini. Waktu kita bermegah diri, kita sedang sombong. Waktu kita sombong, itu adalah celah buat iblis untuk mengotak-ngatik hidup kita. Ada kesempatan untuk kita mencuri kemuliaan Allah. Makanya waktu kita melayani dan ada orang yang terasa menjadi saingan buat kita, itu sering sekali membuat kita nggak damai. Makanya Paulus, Bapak Ibu, berkata, segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalanku akan Kristus. Paulus itu punya jabatan, punya posisi, punya nama, tetapi Paulus bilang semua kuanggap sampah. Salomo berkata, Raja Salomo adalah raja termasyhur di dunia, tapi dia berkata seperti ini di dalam pengkhotbah, semua di bawah langit adalah kesia-siaan, semua adalah usaha menjaring angin. Apa artinya semua ini Bapak Ibu? Tidak ada yang kita megahkan dari dunia ini, tidak ada yang kita banggakan dari apa yang kita bisa raih dengan usaha kita di dunia ini. Semua itu usaha menjaring angin, semuanya itu akan sia-sia.
kita harus hanya bermegah karena perbuatan Allah. Waktu kita bermegah atas perbuatan Allah, itu adalah pimpinan Roh Kudus. Makanya orang yang bisa bermegah karena perbuatan Allah itu akan melahirkan perbuatan-perbuatan roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan. Itu semua akan lahir dari orang-orang yang bangga atas perbuatan Allah. Kita selalu akan dimampukan bersyukur dan meninggikan Tuhan karena perbuatannya. Melayani, beribadah, berbuat baik, setia. Itu semua lahir karena kita berbangga atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi pribadi. Waktu dipuji, gak dipuji, kita bisa tetap tertuju kepada Tuhan. Waktu dihargai atau enggak dihargai, kita tetap jalan bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu harga diri kita bukan lagi dari apa yang kamu miliki, tapi apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Karena waktu kita menyadari bahwa harga diri kita bukan dari apa yang kita miliki, dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita capai, tetapi dari apa yang Tuhan lakukan. Di situ kita menjadi orang yang nothing tulus. Melakukan segala sesuatu bukan lagi ada karena ada maunya atau karena ada udang di balik batu. Berjuang hidup bukan lagi untuk memperoleh, tetapi karena kita sudah memperoleh. Kita menjadi pribadi yang tulus, ikhlas. Kita bisa menghargai orang lain karena kita sudah menerima penghargaan dari Tuhan. Kita bisa mengasihi orang lain dengan tulus karena kita sudah menerima kasih dari Tuhan. Kita bisa memperhatikan orang dengan tulus karena kita telah menerima perhatian dari Tuhan. Hati kita meluap dengan syukur. Dari sana terpancar segala kehidupan. Manusia itu, kalau kita mau jujur Bapak Ibu, manusia itu cenderung suka bermegah atas dirinya. Selalu ingin diperhitungkan. Betul nggak? Selalu ingin diperhitungkan. Makanya doa orang Farisi itu ditolak. Tuhan, saya lebih baik dari orang ini pemungut cukai, saya orang yang berpuasa, memberi perpuluhan. Makanya doanya ditolak. Makanya ada anak sulung, ketika anak bungsunya kembali, dia tidak menikmati sukacita bapaknya karena dia melihat perbuatannya sendiri. Makanya orang Farisi tidak pernah bisa masuk dalam kerajaan Allah, karena mereka berbangga atas perbuatan mereka yang tidak seberapa. Yang mereka pikir mereka itu adalah orang yang suci, orang yang taat sempurna, tapi ternyata mereka itu seperti kubur yang dilabur putih. Berkat pembenaran Kristus membuat kita bermegah juga atas kesengsaraan kita. Waktu kita menerima pembenaran dalam Kristus, kita diubah paradigmanya. Kita diubah pandangannya tentang kesengsaraan. Di ayat yang ketiga, bermegah juga dalam kesengsaraan. Di luar Tuhan penderitaan akan menghancurkan hidup, tetapi di dalam Tuhan kebaikannya, bahkan tujuannya yang mulia dihadirkan melalui penderitaan yang kita hadapi. Mungkin saat ini Bapak Ibu menderita apa? Apa yang Tuhan izinkan saya di zona menderita? Ingat, di dalam Kristus penderitaan itu Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaannya atas hidup saudara. Amin. Karena emas tidak akan pernah murni kalau emas itu tidak pernah dilebur dengan api. Tapi waktu dilebur dengan api, emas murni keluar. Demikianlah saudara-saudara yang menerima pembenaran dalam Kristus. Justru lewat penderitaan orang-orang sekeliling saudara akan melihat kemurnian yang ada padamu, yang ada pada saudara, sehingga mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dan menjadi percaya. Waktu kita ada dalam situasi yang sulit, mungkin masalahmu bertumpuk seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi ingat, bukan seberapa besar masalahmu, tetapi siapa yang beserta dengan engkau. Kita akan dimampukan untuk merespon penderitaan dengan baik dan benar. Kemurnian iman dinyatakan lewat penderitaan. Yang terakhir Bapak Ibu, ini yang paling powerful yang kita nanti-nanti. Kita yang dibenarkan di dalam Kristus
adalah orang-orang yang pasti diselamatkan. Berapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen? Apakah detik ini saudara masih ragu saudara pasti diselamatkan oleh Tuhan? Karena Kristus yang membenarkan kita, berarti Dia yang melayakkan kita, Dia yang telah memulihkan hubungan kita dengan Bapa, maka kita pasti diselamatkan. Dalam Yohanes 17 ayat 12, tidak seorang pun dari mereka yang percaya kepada Tuhan yang akan binasa. Dalam Yohanes 10 ayat 28, ya, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tuhan kita adalah Allah yang besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan kita. Kalau saat ini kita sudah memutuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kita ada di tangan Tuhan. Maka tidak seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Makanya dikatakan Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa tadi kita sudah baca, aku tidak murka lagi, aku bersumpah, kata Tuhan. Karena murkanya telah dicurahkan pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ia yang satu-satunya pribadi yang memberi kita kepastian. Kalau ada di antara Bapak Ibu yakin tahun depan akan pergi ke Amerika dan tinggal di sana, ada nggak di antara kita yang santai-santai? Pasti mulai dari 1 tahun sebelumnya saudara akan siapkan diri. Saudara antusias, bersemangat. Apa yang nanti yang kubawa, apa yang menjadi pakaianku, apa yang vitaminku, apa yang perlu saya bawa. Saudara yakinkah saudara pasti selamat masuk surga? Kalau saudara yakin saudara selamat masuk surga, saudara tidak akan pernah berleha-leha dalam hidup ini. Saudara akan antusias melayani, saudara akan antusias beribadah. Sedetik pun, 1 hari pun saudara tidak mau lewatkan tanpa mempersiapkan diri saudara untuk masuk dalam kerajaan kekal. Jadi kalau ada orang Kristen melayani dengan setengah-setengah, masih mengutamakan hal-hal duniawi, perlu kita pertanyakan, apakah selama ini kita yakin dengan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Karena keselamatan itulah yang menjadi kekuatan kita. Ketika kita membaca pasal 4, pasal 5, kejadian apa yang paling menonjol di dalam Alkitab? Kejadian yang paling menonjol itu ketika Abraham memberikan anaknya, anak yang paling dia kasihi. Tetapi saudara, itulah yang Tuhan lakukan buat kita. Itu semua Tuhan ceritakan dalam Alkitab supaya kita mengetahui satu hal yang luar biasa, bahwa Allah memberikan anaknya buat kita. Makanya dikatakan di Roma 5 ayat 8, ini adalah gospel connection. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, telah ditunjukkan kepada kita hari ini betapa besar berkat yang Tuhan kerjakan buat orang-orang yang menerima pembenaran di dalam Kristus. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara sudah mengalami semuanya itu? Apakah saudara sudah menerima semuanya itu dalam hidup saudara? Kalau saudara belum menerimanya, maukah saudara hari ini menerimanya? Tuhan memberi petunjuk buat kita di dalam Roma 10 ayat 9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Kalau saudara belum merasa yakin atas keselamatan, hari ini saatnya saudara yakin, saudara pasti selamat. Sehingga ke depan saudara akan memiliki antusias, semangat dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam mengikuti apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Karena saudara memandang salib Kristus. Di kayu salib Ia menangis. Di gunung, di Taman Getsemani Ia menangis, peluhnya menetes seperti darah.
Tangisan siapa yang ia tanggung, saudara? Waktu dia di kayu salib, dia berseru Eloi, dia berteriak Eloi, Eloi lama sabachthani. Ia berteriak karena ia terpisah dengan Bapanya. Keterpisahan siapa yang ia tanggung selama ini? Ia terkutuk, ia dihukum, ia direndahkan, ia dibunuh. Semua kutuk hukuman itu siapa? Kutuk siapa? Hukuman siapa yang ia tanggung di atas kayu salib? Penyakit siapa yang ia tanggung? Ia menanggung penyakit kita. Ia menanggung kutuk dosa dan pelanggaran kita. Ia menanggung keterpisahan kita dengan Bapa. Ia menanggung tangisan kita. Karena ia mau melihat saudara yang hari ini menerima dia sebagai Tuhan dan Selamat. Melihat saudara menang atas segala sesuatu. Karena dia, Bapa yang penuh kasih, melihat tangisanmu menjadi sukacita. Karena ia yang memandang dan mengasihi engkau, mau mengubah kutuk menjadi berkat di dalam hidupmu. Sehingga saudara memancarkan kemuliaannya. Kita diterima, didamaikan, kasihnya dibenarkan. Kita diterima, didamaikan, dikasihi, dibenarkan, mendapatkan akses kepada Allah Tritunggal, karena Allah sudah membuktikan cintanya melalui Kristus yang telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, Dia adalah penuh kasih. Bapa yang baik, rindu agar kasihnya, kebaikannya nyata dalam kehidupan saudara. Tapi ada satu penghalang, yaitu manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi Kristus sudah menyelesaikan penghalang itu lewat anaknya Yesus Kristus. Ia mau mencurahkan segala berkat, segala rahmat, segala kasih. Karena itu dia membuat jalan yang baru buat saudara dan saya, yaitu lewat anaknya. Kita yang ada di dalam anaknya sudah diperdamaikan. Ada akses buat kita untuk menerima segala janjinya, segala berkatnya, segala perbuatannya. Tidak ada lagi penghukuman. Alkitab katakan, aku tidak lagi menghardik engkau, aku tidak lagi menghalau engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, kasih setiaku tetap untuk selama-lamanya. Itulah bagian saudara, bagian saya. Ada kasih karunia. Di dalam kasih karunia itu kita dipenuhi, kita dicukupkan, kita dipuaskan, sehingga kita tidak hidup lagi untuk penghargaan, penerimaan, kasih, perhatian manusia. Kita punya akses untuk berbangga, bukan lagi karena perbuatan kita. Kita punya akses tidak lagi berbangga karena usaha. Kita punya akses untuk mengosongkan diri kita, sehingga pada waktu itu Tuhan mengambil alih seluruh hidupmu, berkarya, memakai kehidupan kita yang terbatas untuk pekerjaan yang besar. Lewat pembenarannya kita menerima kepastian keselamatan. Mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara sudah lama beribadah. Mungkin selama ini saudara sudah lama memiliki KTP Kristen. Tapi ternyata saudara belum yakin diselamatkan. Oleh perbuatan kita, kita pasti ragu apakah kita sudah selamat atau enggak. Karena perbuatan kita berubah-ubah. Tetapi perbuatan Yesus tidak pernah berubah. Sekali untuk selama-lamanya, Ia membenarkan semua orang yang percaya. Maka sudah pasti orang-orang yang menerima Yesus pasti diselamatkan. Sehingga saudara yang tahu bahwa saudara orang yang diselamatkan tidak akan pernah goyah lagi, tidak akan pernah mundur lagi, tidak akan pernah berleha-leha lagi melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Saudara akan melayani dengan penuh antusias, semangat. Tuhan mau mengerjakan pekerjaannya lebih lagi lewat saudara. Maukah saudara merespon firman Tuhan hari ini? Mari saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa pribadi lepas pribadi.
Ini saatnya saudara untuk berdiam diri, membuka hati saudara, mengosongkan hati saudara untuk diisi oleh kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, Kau berbicara kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Biar kebenaran-Mu Tuhan memerdekakan, memulihkan, membawa kami dalam rencana-Mu yang ajaib dan luar biasa. Biar kami semua Tuhan hidup dalam anugerah-Mu Bapa.